Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar, bertepatan tahun ke-14 masa kenabian. Namun tujuan pertamanya adalah pergi ke rumah sahabat karibnya dan orang-orang terpercaya dalam berteman, yaitu Abu Bakar. Selanjutnya beliau meninggalkan rumah itu lewat pintu belakang, agar mereka berdua bisa keluar dari Mekah segera sebelum fajar menyingsing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar betul bahwa kaum Quraisy akan mati-matian mencari mereka, dan jalur yang pertama yang mereka telusuri adalah jalur utama menuju Madinah arah utara. Maka beliau pun menempuh kebalikannya, yaitu jalur di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalur tersebut sampai sejauh sekitar 5 mil, hingga tiba di Thur, sebuah bukit yang tinggi, terjal, sulit untuk didaki, dan berbatuan besar. Maka itu sebabnya Rasulullah memilih berjalan tanpa alas kaki. Namun apapun yang terjadi, Abu Bakar siap memanggul beliau sampai di puncak bukit. Kendati beliau sendiri mulai kepayahan, akhirnya sampailah keduanya di sebuah gua di puncak bukit yang dikenal dalam sejarah sebagai Gua Thur. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk, agar jika ada sesuatu di dalamnya, akulah yang kena, bukan engkau." Lalu Abu Bakar pun masuk ke dalam gua tersebut dan membersihkannya. Kemudian Abu Bakar melihat dinding di samping gua berlubang. Lalu disobeknya kainnya untuk menutupnya. Karena masih tersisa 2 lubang lagi, dipakainya kedua kakinya untuk menyumbatnya. Barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk. Rasulullah masuk ke dalam gua. Beliau menyandarkan kepala ke sebongkahan batu, lalu memejamkan mata. Akan halnya Abu Bakar, tiba-tiba kakinya disengat oleh sesuatu di balik lubang yang disumbatnya. Namun, beliau berusaha tidak bergerak karena khawatir akan membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menahan rasa nyeri, sehingga air mata Abu Bakar bercucuran dan menetes ke wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pun terbangun dan bertanya, "Abu Bakar, apa yang terjadi?" Abu Bakar menjawab, "Demi ayah bundaku, aku disengat oleh sesuatu yang berbisa." Rasulullah SAW meludahi luka Abu Bakar, dan rasa nyeri yang dirasakannya lenyap seketika. Mereka berdua bersembunyi di gua selama 3 hari 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Dikisahkan bahwa Abdullah putra Abu Bakar bermalam bersama mereka. Aisyah bercerita, dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan tangkas. Dia menemani mereka sampai waktu sahur. Lalu paginya, membaur bersama orang-orang Quraisy, layaknya orang-orang yang bermalam di Mekah. Karena itu segala rencana jahat yang akan ditimpa kepada Rasulullah SAW selalu diingat-ingatnya. Nanti saat gelap mulai turun, dia mendatangi mereka dan memberitahu informasi itu. Selain itu, pembantu Abu Bakar bernama Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing. Selepas waktu Isya, ia memerah kambing-kambingnya dan mengantarkan susunya ke gua tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar. Di tengah malam, digiringnya kambing-kambing itu pulang. Amir bin Fuhairah melakukan hal tersebut selama 3 malam berturut-turut. Ia membawa kawanan kambingnya mengikuti jejak Abdullah bin Abi Bakar setelah kembali ke Mekah, dengan maksud untuk mengaburkan jejaknya. Sementara itu, orang-orang Quraisy makin gusar ketika mendapatkan kepastian bahwa Rasulullah SAW lolos dari usaha pembunuhan. Yang pertama kali mereka lakukan setelah itu adalah mengeroyok Ali lalu menyeretnya ke Ka'bah. Pemuda itu dikurung selama beberapa waktu, dengan harapan bisa dikorek informasinya tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Tindakan ini tidak membuahkan hasil. Lalu mereka mendatangi rumah Abu Bakar.
dan mengetuk pintunya. Yang membuka pintu itu adalah Asma binti Abu Bakar. Mereka bertanya dengan kasar, "Mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tidak tahu di mana ayahku." Abu Jahal langsung menampar Asma sampai anting-antingnya terlepas. Lalu orang-orang Quraisy pun menggelarkan pertemuan darurat. Keputusan yang dihasilkan adalah mereka akan menggunakan cara apapun agar dapat menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Seluruh akses keluar Mekah diawasi secara ketat dengan patroli bersenjata. Namun di samping itu, mereka menyediakan sejumlah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa membawa Rasulullah dan Abu Bakar kembali ke Mekah, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan wafat. Maka seketika itu Mekah mendadak ramai dengan para pemburu hadiah dan pencari jejak, yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Mereka semua berlomba-lomba ingin mendapatkan Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka menyebar ke bukit, lembah, jurang, dataran tinggi. Namun sejauh ini hasilnya tetap tidak mereka menemui Rasulullah dan Abu Bakar. Sebenarnya mereka juga sudah mencapai Gua Sur. Namun mereka tidak menemui Rasulullah dan Abu Bakar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keduanya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar, yang menuturkan, "Saat itu aku bersama Nabi SAW berada di dalam gua. Aku mengangkat kepala dan bisa melihat kaki-kaki orang Quraisy yang memburu kami. Lalu aku pun berbisik kepada Rasulullah, 'Duhai Nabi Allah, kalau ada satu saja dari mereka yang menunduk, ia pasti melihat kita.' Lalu Rasulullah pun menjawab, 'Tenanglah Abu Bakar, kita memang berdua, tetapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Ini benar-benar mukjizat yang diberikan Allah untuk memuliakan Rasulullah, sehingga para pemburu itu berbalik pulang ketika jarak antara beliau dengan mereka tinggal beberapa langkah saja. Dan itulah kisah Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.